Bab 173. Abadi berbentuk ular putih. Awan matahari terbenam diterbangkan saat angin dingin memenuhi udara dan piringan giok berputar diam-diam di jalan seperti susu. Bai Ningbing memandang keluar dari jendela dan menatap langit malam. Bulan yang cerah dan berkilau bersinar di langit. Kadang-kadang, lolongan serigala bisa terdengar di kejauhan, menambah sedikit suramnya cahaya bulan yang damai. Di ruang belajar, pemimpin klan Bai duduk di samping dengan ekspresi bingung. Beberapa saat yang lalu, Bai Ningbing memberitahunya tentang fisik jiwa es gelap utara. Jiwa es gelap utara. 10 bakat absolut. Pemimpin klan Bai bergumam terus-menerus. Aku sudah merasakan bahwa ajalku sudah dekat, bukaanku secara bertahap tidak mampu menanggung beban. Beberapa tahun terakhir ini aku benar-benar menyebabkan banyak masalah. Bai Ningbing menghela nafas dengan lembut. Ekspresinya tenang. Tidak ada lagi keadaan sembrono dan gila seperti sebelumnya. Yang menggantikan mereka adalah ketenangan dan kedamaian. Ketenangan dan kedamaian ini datang dari hatinya. Dia telah menemukan jalannya dan tidak lagi bingung dengan kehidupan dan kematian. Orang-orang menjadi dewasa seiring berjalannya waktu dan stimulasi dari kehidupan dan kematian dapat semakin mempercepat proses ini. Cahaya bulan jatuh seperti air yang mengalir menyinari kulit Bai Ningbing dengan merata. Di bawah sinar bulan, kedua mata birunya bersinar dengan dalam. Dia seperti seorang pria muda yang cantik dari sebuah lukisan, dengan rambut putih dan pakaian putih seperti makhluk abadi di awan, menjadikan sebagai pusat perhatian orang-orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu jelas kelas dengan esensi purba 99% ketika bakatmu diuji. Itu benar-benar bukan jiwa es gelap utara. Pemimpin klan Bai masih menolak untuk menerimanya. Memang benar. Tapi suatu hari ketika aku berkultivasi, bakatku tiba-tiba meningkat. Aku memeriksa gulungan dan catatan kuno di klan dan menemukan beberapa informasi tentang ini. Setiap 99% bakat kelas memiliki kemungkinan untuk maju ke 10 bakat absolut saat berkultivasi, kata Bai Ningbing. 10 menentang langit dan langit tidak bisa mentolerir mereka. Bahkan 10 anak Renzu tidak memiliki akhir yang baik. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Pemimpin klan Bai merasa kasihan dan menyesal ketika dia melihat anak laki-laki cantik di depannya. Dia adalah kebanggaan klan dan harapan mereka untuk bangkit dalam kekuasaan. Namun, hidupnya sudah mendekati akhir. Meskipun bersinar terang, dia seperti kembang api yang hanya bisa bersinar dengan indah untuk satu saat. Tidak ada cara untuk menghindari malapetaka yang akan datang, tetapi ada beberapa cara untuk menunda itu. Namun, semua metode ini perlu bertahun-tahun untuk persiapan yang tidak kumiliki. Bai Ningbing mengatakan semua ini dan tertawa ringan, seolah-olah yang dibahas bukanlah dia, tetapi beberapa orang luar yang tidak relevan. Jangan khawatir. Siapa yang tidak mati? Keabadian sejati tidak ada. Selama kita menjalani hidup kita dengan menarik, itu sudah cukup. Dia malah menghibur pemimpin klan. Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa. Sialan, klan Baiku telah ditekan oleh klan Guyue selama berabad-abad. Kami akhirnya menemukan harapan tetapi berakhir seperti ini. Tidak, masih ada harapan. Suara pemimpin klan Bai semakin keras dan tiba-tiba ekspresinya berubah tegas seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Ikuti aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia berdiri dan berkata. Setelah beberapa saat, cahaya bulan yang terang bersinar di atas kolam yang dalam. Apakah ini sumber air roh? Bai Ningbing bertanya. Dia telah dipimpin oleh pemimpin klan Bai saat mereka melewati jalur rahasia yang panjang dan akhirnya tiba di sini. Memang. Ini adalah area terbatas klan kami, lokasi pegas roh. Kamu juga tahu ini, fondasi setiap klan didirikan di atas pegas roh alami, di mana batu purba yang dihasilkan olehnya akan digunakan untuk menyediakan untuk budidaya mereka. Kami klan Bai hanya dapat dianggap sebagai klan skala kecil menengah, dan hanya dengan menganeksasi klan Guyue dan Xiong serta memiliki setidaknya 3 sumber air, kita dapat menjadi klan skala besar. Pemimpin klan Bai menghela nafas. Kalau begitu pemimpin klan, untuk apa kamu membawaku ke sini? Wajah pemimpin klan Bai mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan ketika dia berbalik untuk melihat Bai Ningbing, ekspresinya mengandung beberapa keraguan. Aku awalnya tidak pernah berpikir untuk membawamu ke sini. Namun, urusan dunia sulit diantisipasi. Kamu memiliki jiwa es gelap utara. Satu-satunya kesempatanmu untuk hidup terletak di sumber air roh ini. Apa yang ada di sumber air roh ini? Tanya Bai Ningbing. Sesuatu abadi yang hebat. Pemimpin klan Bai berkata dengan suara berat. Abadi yang hebat. Bai Ningbing terperangah. Abadi yang hebat adalah julukannya. Ini adalah gu ular yang diwariskan oleh leluhur generasi pertama klan Bai kita. Ia menyukai kebersihan dan makanannya adalah air dari sumber air roh. Selama ini secara rahasia hidup di sumber air roh, pemimpin klan Bai memperkenalkan.
Sebelum leluhur generasi pertama meninggal, dia membuat warisan rahasia dan meninggalkan Gu Ular ini sebagai petunjuk. Jika kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Dewa Abadi, itu akan membuka warisan rahasia untuk kamu. Tetapi itu jika kamu bisa, aku sendiri tidak mendapatkan persetujuannya. Pemimpin klan Bai menghentikan kisahnya di tengah. Apa yang terjadi kemudian? Bai Ningbing bertanya. Ekspresi pemimpin klan Bai berubah serius dan dia berkata, itu akan membunuhmu. Pada saat yang sama, desa Gu Yue. Di dalam ruangan, Tiruonan menyimpan Gu pengintaiannya dan mengangguk puas, lingkungan di sini cukup bagus, agak bersih. Bersih yang dia maksud tidak berbicara tentang kebersihan ruangan, tetapi menunjuk pada kurangnya pengawasan. Mustahil untuk mengatakan bahwa sama sekali tidak ada pengawasan. Bagaimanapun, Tisweleng berada di peringkat 5, jadi dia memiliki ancaman yang terlalu besar. Oleh karena itu, ada keharusan untuk beberapa tindakan pencegahan. Namun, langkah-langkah defensif dan pengawasan klan Gu Yue hanya pada jumlah yang tepat dan levelnya juga cukup rendah, tidak menciptakan perasaan provokasi dan kebencian. Bahkan bisa dianggap sebagai penerimaan yang terlalu tulus dan penuh gairah, itulah sebabnya Tiruonan memberikan penilaian agak bersih. Tisweleng sedikit mengangguk, Ruonan, kamu telah mengikuti aku begitu lama dan telah belajar banyak hal. Namun, beberapa hal hanya dapat dipelajari dengan mengambil tindakan dan tidak hanya dengan mengamati dari samping. Oleh karena itu, aku menyerahkan kasus ini ke kamu. Ayah, aku pasti akan bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Bagus. Kalau begitu, izinkan aku bertanya apa langkah kamu selanjutnya? Tisweleng sengaja menguji dia. Tiruonan tersenyum. Dia berbalik dan menatap bulan melalui jendela. Bulan ini indah malam ini. Ayah, dapatkah aku dengan senang hati membawamu keliling desa Gu Yue ini? Setelah mendengar ini, Tisweleng mengungkapkan senyum memuaskan. Ketika memulai suatu kasus, tidaklah mendesak untuk memahami detail kasus tersebut. Langkah pertama untuk menyelesaikan kasus adalah dengan mensurvei lingkungan sekitar. Pasangan ayah dan anak itu perlahan-lahan berjalan di jalanan. Setelah menolak serangan paling mengerikan dari gelombang serigala, klan Gu Yue sekarang dalam keadaan terburuknya. Ada bangunan bambu yang runtuh dan noda darah di sekitar. Sampah ditumpuk di semua tempat dan suara erangan lemah dari orang-orang yang lumpuh dapat terdengar dari waktu ke waktu. Pasangan ayah dan anak perempuan Ti berjalan di sekitar desa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Yuan, brengsek, brengsek. Tiba-tiba, raungan nyaring datang dari dalam halaman. Ayah dan anak perempuan Ti berhenti berjalan. Setelah beberapa lama, gerbang halaman terbuka dan Fang Yuan berjalan keluar sambil menggosok hidungnya dengan senyum samar di wajahnya. Halo, adik kecil Fang Yuan. Tisweleng mengambil inisiatif untuk mengirim salam. Junior memberikan penghormatan kepada Tuan Penyelidik Surgawi. Fang Yuan membatasi senyumnya dan menangkupkan tangannya. Adik laki-laki, kita baru di sini dan tidak tahu tempat itu dengan baik. Apakah mungkin adik laki-laki memberitahu kita satu atau dua hal? Tisweleng tiba-tiba bertanya. Tiruonan melirik ayahnya, tapi dia tidak berkomentar. Tatapan Fang Yuan mengeras, dia baru saja akan pergi menemui mereka tetapi kesempatan ini disampaikan kepadanya. Kalian berdua telah melakukan perjalanan yang jauh dan menderita banyak kesulitan untuk datang dan menyelesaikan kasus ini, seluruh desa harus membantu kamu. Ikuti aku. Fang Yuan berbicara langsung tanpa menunjukkan niat jahat sedikit pun dan berjalan di depan. Sumber air roh mengamuk seperti air mendidih. Tiba-tiba, sumber air naik seperti gelombang pasang. Setelah mencapai ketinggian tertentu, pegas roh tersebar dan terciprat ke segala arah. Seekor ular putih ramping, seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih salju, menginjak ombak dan mengungkapkan penampilannya yang elegan. Matanya seperti batu giok, dingin dan acuh tak acuh. Di kedua sisi kepalanya ada sepasang kumis panjang, melayang seperti pita surgawi. Gu Abadi peringkat 5 berbentuk putih ular. Aku menghormati Yang Mulia Abadi. Pemimpin klan Bai berlutut secara emosional di tanah, dan pada saat yang sama dengan cemas mendesak, Bai Ningbing, mengapa kamu tidak berlutut? Aku tidak akan pernah berlutut di hadapan seorang Gu. Bai Ningbing mendengus dingin, tubuhnya berdiri tegak dan tinggi. Meskipun Gu Abadi berbentuk ular putih merilis keagungan dingin yang halus dengan niat membunuh yang tersembunyi di dalam, Bai Ningbing tidak sedikit pun takut. Kedua iris mata birunya langsung menatap mata ular itu. Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini. Sumber air roh dan pemimpin klan Bai telah menjadi objek latar belakang yang tidak signifikan. Di bawah sinar bulan yang cerah, anak muda yang cantik dengan iris biru dan ular putih berkumis perak itu saling memandang. Setelah beberapa saat, ular putih itu tiba-tiba berteriak panjang dan berubah menjadi pelangi putih, membanting ke Bai Ningbing. Tubuh Bai Ningbing tersentak. Cahaya putih memasuki bukaannya dan berubah menjadi ular putih. Ular putih itu menempati bagian tengah dari esensi purba, dan dengan sikap tirani, semua Gu di sekitarnya segera dipaksa ke samping.
situasi ini, pemimpin klan Bai berdiri dengan ekspresi bingung. Itu tidak cocok dengan apa yang dikatakan catatan rahasia klan. Menurut catatan rahasia klan, begitu Master Gu memperoleh persetujuan, Gu abadi berbentuk ular putih yang hebat akan terbang bersama pewaris dan membuka warisan di langit. Namun, situasi saat ini agak aneh. Bentuk putih ular abadi Gu mengambil inisiatif untuk memasuki bukaan Bai Ningbing dan tidak membunuhnya, yang berarti itu telah menyetujui dirinya. Tapi mengapa itu tidak membawa Bai Ningbing dan terbang ke langit? Mungkinkah catatan-catatan rahasia itu salah? Pemimpin klan Bai tidak bisa memahaminya. Waktu berlalu dengan cepat. Itu kurang lebih meringkas segala sesuatu tentang desa Gu Yue. Ada gua bawah tanah, tapi itu adalah area terbatas klan dan orang luar tidak diizinkan masuk, kata Fang Yuan. Dia melihat bulan yang cerah di langit dan melanjutkan, sudah larut, silakan pergi dan istirahat, kamu perlu memiliki energi untuk menyelidiki besok kan? Hahaha, tetua Fang Yuan benar. Kami benar-benar berterima kasih atas arahan tetua Fang Yuan, tolong pergi dan istirahat, kata Ti Sueleng. Kalau begitu, aku akan pergi. Fang Yuan menangkupkan tangannya sebelum langsung pergi. Ti Sueleng menatap sosok Fang Yuan dengan penuh minat dan setelah Fang Yuan hilang dari tatapan berubah menjadi sudut jalan, dia mengambil kembali tatapannya. Ruonan, apa pendapatmu tentang Fang Yuan ini? Dia tiba-tiba bertanya. Aku tidak suka dia, intuisiku mengatakan bahwa dia tertutup bayangan. Gadis muda itu mengerutkan kening. Ti Sueleng mengangguk, saya tahu kamu memiliki gu intuisi yang memperkuat intuisi kamu, tetapi kami membutuhkan bukti yang pasti untuk menyelesaikan suatu kasus. Hanya mengandalkan intuisi saja tidak akan meyakinkan. Jangan selalu bergantung pada intuisi kamu, aku tidak ingin kamu menggunakan gu intuisi untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, ayah.